Saya senang pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Alkitab, Firman Allah Tanpa Salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang saya pegang adalah firman Allah, yang percaya katakan amin. Boleh tahu siapa yang membawa Alkitab fisik seperti ini? Ada? Wah, sekarang udah modern semua Pak Franky. Ada ibu bawa Alkitab? Boleh tunjukkan Alkitabnya? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan yang akan berikan hadiah ya Bu ya. Haleluya, terima tangan ya. Rasanya jarang sekali. Kemarin saya khotbah di Kopo sore, tidak ada yang bawa Alkitab ya. Saya khotbah nggak khotbah saya bawa Alkitab, jadi tas saya selalu penuh, bukan bawa uang saudara, tapi bawa Alkitab gitu ya. Tapi tahu ke saudara, Alkitab lebih dari sejumlah uang. Nggak ada amin, nggak apa-apa gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu saya senang karena saya mungkin agak kuno kelihatannya, senang coret-oret begitu ya, garis bawahi. Kalau di handphone saya nggak bisa garis bawahi ya. Mungkin angkatan saya kelihatannya sama mungkin ya. Dan yang kedua, tahukah saudara, Alkitab ini adalah pemberian Bapak Gembala, Bapak Ibu. Jadi ini saya pegang karena beliau sampaikan ini menjadi milik saya. Dan saya berkata di dalamnya ada kekayaan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta lebih banget, masa kaya sih gara-gara Alkitab? Sangat-sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa Alkitab bukan sekedar buku biasa. Alkitab adalah firman Allah, ya, yang diilhamkan langsung oleh Allah. Ya. Itu sebabnya kita percaya bahwa Alkitab firman Allah tanpa salah, yang percaya katakan amin. Karena kalau saudara berkata masih ada kesalahan, berarti nggak ada otoritas, nggak ada kuasa dalam kehidupan kita. Dan bukan hasil pemikiran manusia. Manusia memang menulis, tetapi bukan ide pikiran mereka. Mengapa kita percaya Alkitab firman Allah? Pertama karena diilhamkan oleh Allah. Sama-sama katakan, diilhamkan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani namanya theopneustos ya. Jadi diilhamkan artinya dinapaskan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Alkitab berasal dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Manusia memang yang menulis, tetapi Allah Roh Kudus yang mengilhamkan. Alkitab ini bersifat ilahi, artinya tidak bisa salah. Dan Alkitab juga bersifat insani, artinya bisa dipahami oleh manusia. Sesederhana apapun orang tersebut dia bisa paham firman Tuhan. Karena Alkitab adalah disampaikan dengan bahasa manusia. Bapak Ibu Saudara, seorang rektor saya, dia dalam kenakalannya masa remaja, orang tua menasihati dia untuk bertobat. Tidak pernah bertobat. Satu kali dia bermain keluar dari jam kelas bersama rekan-rekan, semua mereka ya ngobrol, belanja dan sebagainya. Tiba-tiba dia tergerak hatinya untuk melihat sebuah tulisan di tempat sampah. Dan tahukah saudara, di dalam kertas itu adalah Alkitab yang lepas atau koyak, dan dia baca. Itu hidup dan membuat dia akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Reverend Yusuf Roni, kita mendengar kesaksiannya, dia tadinya bergelut dan menjadi pembicara di agama sebelah, Bapak Ibu Saudara, tapi dia sekolah menekuni lagi pendidikannya, dia mencari kesalahan Alkitab. Dan kita mendengar kesaksiannya, bolak-balik kejadian sampai Wahyu, dia cari kesalahan. Tiba-tiba dia bertemu dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan Tuhan bicara lewat ayat itu sehingga dia bertobat dan menyerahkan hidupnya menjadi milik Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang saudara miliki, Alkitab yang saya pegang ini memang tulisannya tulisan biasa yang bisa kita baca dengan seperti buku lain. Tetapi di dalamnya mengandung kuasa yang bisa mengubah hidup manusia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dengan kepercayaan itulah membuat kita menjadi menghargai Alkitab ini.
Yang lain boleh lupa, boleh tertinggal, tapi Alkitab nggak boleh tertinggal. Karena saya merasakan di sini letak kekuatannya. Kadang-kadang ayatnya saya sudah hafal. Tetapi ketika saya baca, saya ada otoritas. Tahukah saudara, kenapa saudara mau mendengarkan saya? Karena firman Allah. Amin Bapak Ibu? Bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, enggak. Ketika saya berbicara atas nama Tuhan, ketika saya berbicara berdasarkan firman Allah, otoritas Allah menyertai saya. Yang percaya kata amin. Satu kali mahasiswi saya kesurupan, kerasukan setan, dia manifest. Ada 6 laki-laki yang memegang dia dan terlempar semua. Saya mau pulang ke rumah dari kantor, di stop oleh mahasiswa salah satu, Pak tunggu sebentar, tolong doakan. Saya bilang kenapa? Ini teman saya kerasukan setan. Mereka sudah usir dalam nama Yesus, sudah doakan, tetapi setan belum juga pergi. Dan saya waktu datang mampir dan saya berkata di dalam nama Yesus roh jahat iblis dari manapun keluar. Dan saat itu juga dia terjatuh Bapak Ibu. Saya pikir sudah selesai karena harusnya mau pulang ke rumah, saya mau istirahat. Begitu saya sampai pintu mau pulang, ada impresi di hati saya, roh jahatnya masih ada di sana. Saya balik lagi, kamu masih di situ ya? Lalu dia bilang begini, betul, kok tahu ya? Jadi roh jahatnya masih menguasai dia. Dan saya bilang kepada mahasiswa yang ada di sana, baca Alkitab. Alkitab yang ada di sana mereka dapatkan, mereka baca dari mana saja. Dan ketika dibacakan firman Allah, dia tutup telinganya. Tidak, tidak. Kenapa? Dalam firman ada kuasa. Sama-sama katakan, dalam firman ada kuasa. Kalau saudara memasuki daerah baru, menginap di hotel yang kita tidak tahu bagaimana sebelumnya, percayalah ketika engkau berbicara atas nama Tuhan, dalam nama Yesus tempat ini saya injak, kuasa Allah menyertai saya, amin. Kalau saya tidur ada perlindungan sorgawi bersama dengan saya tidak perlu takut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab kita, Alkitab yang penuh kuasa, karena Allah yang mengilhamkannya. Bukti-bukti ketidaksalahan Alkitab, pertama, keselarasan dengan sejarah, next slide. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak fakta sejarah dalam Alkitab yang terbukti benar berdasarkan arkeolog dan penelitian ilmiah. Minimal 2 akan saya sampaikan. Pertama, keberadaan Raja Daud. Sebelumnya banyak arkeolog meragukan keberadaan Raja Daud. Menganggapnya hanyalah tokoh legendaris. Tahun 1993 ditemukan di Prosatitel dan di Israel Utara. Disebutkan di sana House of David atau menyebut rumah Daud. Ini membuktikan bahwa benar-benar dia adalah tokoh yang lahir dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Siapa yang pernah ke Israel? Boleh lambaikan tangan? Sebelah kanan saya belum. Tengah ada 1, 2. Oh, suami istri. Oh 3 juga ibu depannya. Sebelah kiri saya sudah. Segeralah pergi ke Israel. Bapak Ibu Saudara, saya orang kampung, orang sangat sederhana. Ya saya punya cita-cita pergi ke Israel Bapak Ibu. Pingin ke Israel, tapi nggak ada uang. Saya minta ke istri saya sampai kapanpun dia bilang nggak akan ada uang untuk pergi ke Israel. Karena biaya besar. Sekitar 15 atau 18 tahun yang lalu saya mengikuti kuliah bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rubin Adi. Beliau dosen mengajar saya di S2, leadership atau kepemimpinan. Ada ujian terakhir, ada 5 atau 3 saya lupa. Ada satu pertanyaannya, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, apa cita-cita Anda? Saya nggak punya cita-cita yang lain, hanya satu, saya pergi ke Israel begitu ya. Ya, saya mau pergi ke Israel, kan pasti baca, mahasiswa kan nggak terlalu banyak. Oh Yusuf tarikan staf saya kan stafnya. Wah dia pingin ke Israel, kan begitu ya. Nah itu pemikiran saya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan, saya mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Oh kok berani nuduh pendeta? Bapak Ibu Saudara, saya mengandalkan manusia. Ujian sudah selesai, bulan Maret waktu itu saya masih bulan Oktober atau November ujiannya. Bulan Maret kemudian kalau tidak salah beliau akan memimpin rombongan ke Israel. Beberapa orang dari Bandung, Jakarta, Tasik dan sebagainya. Biasanya beliau juga mengajak hamba Tuhan untuk berangkat. Saya berharap nama saya akan tercatat di sana. Dan gilirannya diumumkan bahwa nama-nama yang akan berangkat, ternyata nama Yusuf Tarigan tidak muncul Bapak Ibu ya. Dan saya akhirnya berkata Tuhan, ya maafkan saya mengandalkan dan saya berharap saya pergi dalam kloter ini. Dan Bapak Ibu yang terjadi, apa yang terjadi sebelum berangkat ada doa kami bersama-sama semalaman, doa malam. Dan untuk memberangkatkan beliau dan teman-teman, dia minta saya yang mendoakan begitu ya. Saya nggak jadi berangkat, saya yang berharap berangkat, nah sekarang kecewa. Nah kalau kita kecewa berdoa didengar Tuhan nggak Bapak Ibu? Ya enggak lah, akhirnya Tuhan maafkan saya Tuhan, basuh saya dengan darahmu, saya sekarang mimpin doa.
Bapak Ibu Saudara, saya berkati perjalanan beliau dan bersama rekan-rekan. Beberapa hari kemudian ada seorang ibu WA saya, Pak Yusuf, apakah Bapak mau ke Israel? Bapak Ibu kira-kira jawab saya gimana? Mau, oh kok tahu? Saya bilang mau, wah semangat sekali. Wah saya berpikir wah ini jalan Tuhan begitu ya. Saya sedang menantikan. Ya, Pak Heri kalau kita WA dengan seseorang, kalau mirip apa yang kita pikirkan, itu langsung semangat Bapak Ibu. Benar salahnya nggak tahu begitu ya. Dan dia bilang, oke Pak kalau begitu Bapak berdoa saja, katanya begitu ya. Dalam hati dari dulu saya udah berdoa gitu ya. Dia suruh pendeta berdoa, ya nggak apa-apa lah, memang pendeta harus berdoa gitu. Tugas utama selain baca firman, berkhotbah juga berdoa kan. Ya saya berdoa walaupun dengan kecewa masuk rumah. Kenapa kata istri saya? Enggak apa-apa. Saya bilang gitu ya. Karena kecewa. Ditanya mau ke Israel, saya bilang mau. Dia bilang iya berdoa saja gitu ya. Aduh. Kenapa saya dapat SMS begini gitu ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara beberapa hari kemudian Tuhan basuh saya lagi dengan darahmu. Beliau belum pulang dari Israel. Detik atau hari-hari sebelum pulang ternyata ada rombongan dari Jakarta. Beberapa pengusaha pergi ke Israel. Tiba-tiba ibu yang sama berkata, Pak punya paspor tidak? Saya bilang punya, Bapak sekarang bisa pergi ke Israel. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi saya sudah pergi ke Israel Bapak Ibu. Enggak punya spesial rupiah pun enggak ada. Modalnya apa? Lutut saja berdoa. Saya disangonin dari berbagai pribadi jemaat Tuhan yang baik sekali ya. Sampai kebanyakan mungkin ya. Jadi saya enggak tahu membelikannya, belanjakannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tahu firman Allah berkuasa yang percaya katakan amin. Mintalah maka aku akan memberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ini adalah firman Tuhan. Bagaimana saya tahu kalau saya berdoa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab? Karena ada firman Allah. Kalau Bapak Ibu pergi ke notaris ada klause-klause, ada bagian pihak pembeli ataupun penjual, betul? Kalau salah satu enggak dipenuhi maka batal. Firman Allah adalah klause yang dari Tuhan. Berjanji Dia akan memberikan, menjawab setiap doa orang yang berseru kepadanya. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku, maka aku apa? Akan menjawab. Dan memberitahukan kepadamu perkara-perkara besar yang belum pernah terjadi. Itu janji Tuhan. Kalau nggak baca kita nggak tahu. The power, kuasa Alkitab ini. Ketika engkau mengerti, mengetahui, dan mempraktekkannya terjadi di dalam kehidupanmu. Ada seorang ART di Filipina, saya baca kesaksiannya, di mana dia bekerja di sepasang opa-oma yang sudah lanjut. Dia bekerja di sana dengan tulus dan dia kos tidak jauh dari tempat tinggal majikannya. Bapak Ibu Saudara, setiap hari dia melakukan tugasnya, menolong membersihkan keperluan majikannya. Tidak lama kemudian majikan pria meninggal. Sehingga si ibu ini tetap juga melakukan tugasnya walaupun melayani hanya seorang majikan wanita saja. Tidak berapa lama kemudian juga akhirnya majikan wanita pun meninggal juga. Sehingga dia tidak pergi lagi ke rumah tempat majikannya. Dia tetap ada di tempat kosnya. Bapak Ibu Saudara beberapa hari kemudian tetangga merasa kok nggak pernah lewat si ibu itu ya. Lalu mereka mencoba memperhatikan ternyata dia sudah sakit sekian hari dan sekarat. Ya ini kebetulan saya juga baru ingat Bapak Ibu Saudara saya tadi ada duduk kadang-kadang karena saya baru sembuh kemarin Bapak Ibu Saudara 5 hari saya istirahat, sakit, Zoom saya tetap ikutin tetapi ya namanya tetap rest ya. Beberapa doa-doa yang disampaikan baik video voice note dan WA dan sebagainya. Terima kasih buat doa-doanya. Ya jadi kemarin saya sudah menyampaikan firman di Kopo, saya berjuang bisa kuat, pagi ini juga ya puji Tuhan. Dan siang nanti saya langsung ke Cimahi dan saya tahu kekuatan Tuhan akan menyertai saya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Saudara jadi si ibu ini sekarat dia di rumah, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menolong, dia sebatang kara. Dan tetangga memperhatikan dan akhirnya memanggil polisi dan membawa dia ke hospital, ke rumah sakit dan akhirnya ditolong, dia sadar dan sehat kembali. Waktu dibawa kembali ke rumahnya, ditemukan di bawah bantalnya ada tulisan dari notaris. Bahwa semua harta milik majikannya yang sudah meninggal akan menjadi miliknya dan kepunyaannya. Tapi karena ART ini buta huruf, dia anggap itu piagam yang sangat berharga yang dia simpan saja. Dia tidak tahu bahwa tiap hari dia punya uang di bank. Dia tidak tahu rumah itu menjadi miliknya.
Dia tidak tahu apa yang menjadi milik bos na majikannya adalah miliknya semua. Gara-gara tidak tahu Bapak Ibu. Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak tahu firman Tuhan. Saudara masih bersama saya, amin? Firman Allah ini sangat berkuasa. Tergantung siapa yang pegang, siapa yang memahami, dan siapa yang melakukan dan mengimaninya dalam hidupnya. Yusuf kecil yang di depan saudara ini, dulu kecil sekali saudara. Orang kampung Bapak Ibu. Ada di sini orang Sumatera, boleh ambaikan tangan? Dari Medan. Lebih tinggi, jangan malu-malu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Tarigan, Horas, Ujajua. Bapak Ibu Saudara, saya dari kampung, saya jatuh cinta dengan seorang wanita. Asik gitu ya. Tapi wanita itu nggak mau masalahnya gitu ya. Siapa yang pernah ditolak di sini? Karena istri saya ada, jadi saya agak batasi cara bicaranya. Kalau beda, kalau enggak ada kan saya lebih bebas. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi saya sekolah di Batu Malang. Kalau saudara pernah ke Jatim Pak namanya, situ ada gereja GPIB. Di atasnya ada ayam jago, ayam jantan maksud saya. Nah saya sekolah di situ. Dan saya ditugaskan pelayanan di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara tempat istri saya bergereja. Jemaatnya di situ 100% Chinese. Begitu saya masuk jadi 99,9 ya. Dan kalau ibadah seperti gereja Protestan kan sebelum khotbah suka ada bukan choir tapi ada vokal group ya. Pak Prengki apa namanya Pak? Kalau itu vokal group atau apa? Vokal group ya. Beberapa penyanyi gitu. Kor ya. Tapi nggak terlalu banyak, kita sekitar 10-12an ya mungkin. Nah, jadi nyanyi, ada banyak laki-laki juga di belakang, ada banyak wanita juga. Tapi dari sekian wanita itu, ada satu, mata saya tertuju kepadanya gitu ya. Mata saya berbinang-binang saudara-saudara. Kenapa ada kudang-kudang tiba-tiba gitu ya. Orang kampung tiba-tiba ada di kota, jatuh cinta dengan orang kota. Aduh, karena asli memang orang kampung namanya BTL, tahu BTL? Nggak tahu ya nggak apa-apa, nanti cari tahu di kamus. Batak tembak langsung begitu ya. Jadi waktu itu saudara-saudara saya nggak tahu etika. Saya tulis surat, dulu zaman saya ada kertas yang berwarna-warni, saya tulis di sana. Dan setelah saya tulis semua puisi yang saya tahu, saya tulis. Harusnya tadi saya pakai puisi dulu Pak sebelum khotbah ya. Nah saya kirim, karena kota kecil Bapak. Sebenarnya bisa langsung ke rumahnya tapi lewat pos ya. Ada kotak pos saya masukin. Dan sebelum saya masukin, kayak saya semprot dengan pengharum. Cerut gitu ya. Aduh, sweet gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara saya tunggu hasilnya. Dan beberapa hari saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Padahal kota kecil, lewat aja kasih lempar juga bisa gitu. Tiba-tiba dikirim sama anak sekolah minggu saya. Anak sekolah minggu saya bilang, Kak Yusuf, ada apa? Ini ada surat nih, surat apa? Ada kertas yang tidak terbentuk, udah terbakar. Ada tulis seperti pulau, jangan pernah nyatakan cinta kepada saya dan jangan pernah datang ke rumah saya. 2 kalimat itu membuat saya hancur lebur begitu ya. Bapak Ibu Saudara pulang dari gereja, saya langsung pergi ke rumah tempat saya tinggal itu besar sekali, namanya pastori, tempat para pendeta. Saya dilayani oleh seorang bapak dan ibu yang sudah tua, yang memasakkan masakan yang enak bagi saya, karena itu di pinggir pantai semua makanan, udang, ikan, lobster dan sebagainya ada semua di sana gitu ya. Dan begitu saya mendengar tulisan itu, saya putus asa. Dan apa yang terjadi, saya pikir ya udahlah tidur aja. Saya dikasih tempat tidur yang bagus, tetapi nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya pikir ya udah makan aja lah, pelariannya ke makan, begitu, kompensasi ke makan. Makan juga tidak bisa, padahal udang, makan makanan enak, ada semua di meja. Ini lagi puasa Bapak Ibu ya, sorry saya izin. Dan makan juga nggak enak. Ya udah saya pikir saya cari tali Bapak Ibu ya, karena ruangan itu ada kosong, saya mau gantung diri saja lah sudah gitu ya. Jadi orang di depan ini sebenarnya bukan orang hebat, orang yang kecil nyalinya. Tapi Bapak Ibu Saudara karena sering baca firman, baca Alkitab, kembali Alkitab yang bicara. Akhirnya saya berdoa, saya berdoa Tuhan, aku berserah. Tuhan bilang gitu aja berserah gitu ya. Tapi ya udahlah gak apa-apa. Tuhan, saya minta dalam nama Yesus. Sekarang kau bilang berfirman, mintalah kan begitu ya. Maka engkau akan memberikan. Saya minta dia supaya dia mau menjadi pacar saya kan begitu. Tapi ada perasaan. Ingat firman Tuhan, langsung ingat Alkitab. Kalau saudara sering baca Alkitab, kalau lagi masalah yang muncul apa? Ayat firman. Dalam Wahyu mengatakan, aku memegang kunci Daud. Kalau aku yang membuka,
tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Wah, saya aminkan langsung. Yes, amin Tuhan akan firman Tuhan itu. Tapi bagian B-nya ada. Tapi kalau aku yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka begitu ya. Tuhan, saya bilang yang B saya nggak mau. Saya mau yang A-nya saja. Adakah di sini yang baca firman menuntut maksa sesuai dengan keinginannya? Bapak Ibu Saudara, tidak akan dikabulkan Tuhan. Dan saya tahu suara yang bagian B-nya begitu keras. Kalau aku yang menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Mau siapapun dia. Dan saya berkata, ya Tuhan kalau demikian aku serahkan hidupku kepadamu. Kalau memang dia bukan milik saya, jadikan dia milik saya. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, memang kalau masa itu begitu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhirnya finally menjelang saya belum berakhir masa praktek saya harus kuliah lagi lanjut. Tiba-tiba saya datang ke rumahnya dan dia berkata, iya saya mau. Wah langsung saya loncat, saya pegang tangannya, mari kita berdoa gitu ya. Kalau pendeta pacaran kan begitu ya, langsung pegang lutut, berlutut sekarang. Kamu menjadi milik saya menjadi milik kamu. Semua pacar-pacar kamu, barang-barangnya buang semua begitu ya. Ini pendeta Allah nggak benar ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pulang kuliah lagi di Batu Malang. Kami kami pacaran jarak jauh dan rasanya dulu telepon aja mahal Bapak Ibu. Telepon mahal. Jadi sekarang paling surat. Surat pun nggak bisa terus-terusan, biaya juga. Karena kuliah saya juga membutuhkan biaya makan dan sebagainya. Sementara sponsor saya sempat macet Bapak Ibu. Akhirnya saya kirim surat dan dia balas. Kalau saya kirim surat bisa 3-4 hari baru sampai. Dan dia balas lagi 3-4 hari. Kalau saya bilang saya pagi ini sakit perut, saya bilang gitu. Dia balasnya seminggu kemudian, minum obat ini begitu ya. Sudah keburu sembuh dulu baru datang suratnya. Kalau dulu begitu ya. Oh Pak Heri zaman masa surat enggak? Pak Heri pernah ya, surat juga ya. Berarti seangkatan kelihatannya. Bapak Ibu itu surat saya taruh di kantong, saya taruh di dompet. Kemana-mana saya buka, aduh kalimatnya begitu aja. Kalau kamu sakit minum obat ini, itu aja. Nggak usah dari dia juga banyak yang tahu kan begitu ya. Tapi itu kata-kata mujarab saudara saya. Ya. Ketika kita tahu kita sedang memiliki cinta kasih, kita adalah Yesus. Maka kita baca surat ini dengan rindu sekali. Yang percaya kata amin. Ku renungkan firman-Mu sama-sama. Siang, malaikat di surga bilang bohong, bohong katanya. Ini benar ya Bapak Ibu, saya kira jemaat di sini semua setia baca Alkitab. Amin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara rindu terus ya. Jadi ada dua yang kita bahas dari temuan mengenai keselarasan dengan sejarah. Pertama mengenai Daud, yang kedua mengenai tembok Yeriko. Alkitab mencatat dalam Yosua pasal 6 bahwa tembok Yeriko runtuh setelah bangsa Israel mengelilingnya selama 7 hari. Dan secara penggalian arkeologis oleh Jan Galstang ditemukan bahwa tembok kota tersebut memang runtuh keluar bukan ke dalam. Sesuatu yang tidak memang biasa terjadi, kehancuran kota akibat peperangan. Bapak Ibu Saudara, jadi itu semua fakta ada. Jadi Alkitab kita bukan Alkitab yang hanya diimani-imani saja, ada fakta sejarah. Yang kedua ada bersifat nubuatan, pengenapan nubuatan. Nubuat dalam Alkitab seperti kelahiran Yesus di Bethlehem, Mika 5 pasal 2 berkata misalnya digenapi dalam Matius pasal 2 ayat 1. Berarti Alkitab kita ditepati atau tepat sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab itu berisi banyak nubuat yang telah digenapi, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru Bapak Ibu. Nah ada dua saja secara cepat saya sampaikan, baik nubuat tentang kelahiran Mesias atau Yesus Kristus. Yesaya 7:14 berkata, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi dalam Matius 1:20-23. Yesus lahir dari Maria, seorang perawan. Jadi nubuatan di Yesaya digenapkan di dalam Matius pasal 1. Yang berikutnya dikatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Digenapi Matius 2 ayat 1. Yesus lahir dari mana? Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Allah itu otentik. Apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau datang kepada dia, percaya kepada dia, apa yang dia janjikan tergenapi dan terjadi dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Saya sedikit pun tidak khawatir ketika datang kepada Tuhan berdoa, karena saya tahu saya berdiri atas firman Allah. Ketika saya pergi mengunjungi orang sakit, mendoakan orang punya masalah, mengkonseling orang, pegangan saya adalah firman Allah. Tuhan, kalau engkau tidak bersama aku, lebih baik saya nggak usah melayani. Saya maju ke depan ini, saya udah berdoa. Tuhan, kalau engkau nggak bersama aku, udah nggak usah dah. Ada banyak yang bisa melayani, tapi aku mau penyertaanmu. Amin Bapak Ibu ya. Dalam waktu yang relatif singkat, saya sungguh ingin sampaikan bahwa Alkitab ini semua digenapi. Ada sebagian yang belum, yaitu misalnya tentang akhir zaman Bapak Ibu.
Misalnya Yesus akan dihianati oleh seorang sahabat dengan 30 keping perak. Zakaria 12 ayat 13 berkata, mereka membayar upahku 30 uang perak. Bayangkan, di Zakaria sudah disampaikan itu. Matius 26 ayat 14 sampai 16, akhirnya digenapi. Yudas mengkhianati Yesus dengan menerima berapa? 30 keping perak. Hal lain saudara-saudara, disalibkan bersama orang berdosa di Yesaya 53:12. Ia terhitung di antara pemberontak di Yesaya 53. Digenapi dalam Lukas 22 ayat 23. Ayat 32, 33, Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa Alkitab kita. Dan dikatakan Yesus dibangkitkan dari kematian, dinubuatkan dalam Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Digenapi Matius 28 ayat 5 dan 6. Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Wow, luar biasa. Kalau saudara pelajari sungguh-sungguh, betapa indahnya, betapa luar biasanya firman Allah. Seorang anak remaja diundang mamanya, Joseph turun kita makan. Iya mam, tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, Joseph cepat kita mau ke gereja, ayo makan. Tunggu mam, ini ada sesuatu yang exciting, yang luar biasa. Si mamanya berpikir, dia kan sendiri di kamar. Joseph kamu dengan siapa? Joseph cepat turun. Tunggu ya mas, sebentar lagi mas, sedang asik sekali mas. Rupa-rupanya si Yosef sedang membaca ada satu peristiwa, ada anak muda yang dikasih oleh temannya tetapi dia sakit, dibiarkan. Diberitahu kepada teman itu tapi gak datang juga untuk menolong sampai dia meninggal. Ketika dia sudah meninggal, si temannya yang mengasihi dia datang dan dia berkata, hei anak muda bangkit. Dan terjadilah kebangkitan. Siapa dia Bapak Ibu? Siapa dia? Lazarus. Dikasih oleh Tuhan Yesus. Marta sudah menyampaikan bahwa dia sakit tetapi dia sengaja tidak mau datang. Karena kalau sakit sembuh sudah biasa. Tapi dia sudah mati. Tapi Yesus berkata ketika dia masgul hatinya lalu berkata, Lazarus keluar. Terjadi mujizat. Ada kebangkitan dari orang mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya merasakan betapa luar biasa ya firman Allah. Jadi kalau ada orang tidak mau baca Alkitab, rugi sendiri. Atau baca Alkitab tidak hidup karena rohnya belum hidup. Nggak nyambung. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, nubuatan tentang bangsa Israel. Bahwa dia katakan kehancuran bait suci Yerusalem akan terjadi tahun 70 Masehi. Nubuat itu dari Matius 24 ayat 1-2 berkata, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Digenapi tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Romawi menghancurkan bait suci. Bapak Ibu Saudara, detail. Apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dinubuatkan pasti terjadi. Haleluya. Diaspora dari pemulihan Israel. Dinubuatkan Yehezkiel 36 ayat 24. Bapak Ibu Saudara, memang khotbah ini pengajaran ya Bapak Ibu, karena ini tematis. Bukan khotbah yang umum begitu ya, jadi agak sedikit menuntut konsentrasi kita. Yehezkiel 36 ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, kata Tuhan. Tahun 1948 Israel kembali menjadi negara setelah ribuan tahun dalam diaspora. Kita tahu bangsa Israel pernah berserakan bukan? Sekarang terbentuk lagi. Bagaimana bisa dari berbagai negara sudah mereka menjadi luas tapi bisa dikumpulkan lagi. Roh Allah, apa yang sudah dijanjikan pasti terjadi. Berikutnya saudara-saudara kita next slide masalah kesatuan pesan ya. Alkitab terdiri dari 66 kitab ya, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ditulis oleh lebih kurang 40 lebih penulis dalam kurun waktu lebih kurang 1500 sampai 1600 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara, penulisnya berbeda-beda dan konteks budaya berbeda, tahunnya jauh berbeda. Seperti saya tadi pacaran saja, beda seminggu saja sudah beda konteksnya. Nggak nyambung ceritanya. Nah kalau kita ada sini misalnya 100, saya minta tolong saudara menulis tentang puasa hari kedua. Mungkin semua cerita saudara, Pak saya sebenarnya puasa tapi masih sambil ini, saya melakukan puasa. Macam-macam jawabannya. Tapi ini 40 lebih penulis, menulis isinya sama. Keselamatan di dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya tinggal 5 menit. Saya belum khotbah, itu baru pengantar Bapak Ibu. Ini mesti runding kepada pengurus nih. Khotbahnya belum, masih ada PowerPoint-nya, banyak sekali nih. Gimana caranya? Ya Tuhan bekerjalah. Mazmur 1 sekarang saya akan sampaikan manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama, saya baca ayat 1, saudara nanti baca ayat 2 dan seterusnya.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Silakan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, menjamin kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan sejati kita bukan karena kita dapat uang banyak, bukan karena naik jabatan, bukan karena dapat rumah atau dapat mobil, dapat apapun itu yang sifatnya physically, itu sesuatu yang dari luar kita dapatkan. Itu terbatas, senang sebentar, tetapi hilang lagi. Tetapi sukacita atau kebahagiaan yang Tuhan masukkan adalah dari dalam keluar. Persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, saya menangis saudara-saudara. Menangis, menggebu-gebu dan aduh Tuhan ampuni saya. Hati saya bersukacita. Walaupun keadaan masih sulit, keadaan masih susah, tapi ada rasa kebahagiaan sejati. Firman Tuhan berkata tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dari jalan orang berdosa, dan juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya merenungkan Taurat, membaca firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupannya siang dan malam. Haleluya. Ada satu tulisan saya baca dalam sebuah buku berkata, show your friend, I will show your future. Saya setelah membaca itu saya menemukan, saudara boleh cerita kepada saya tentang dengan siapa saudara bergaul. Kasih tahu aja 3-5. Maka saya akan menemukan saudara-saudara. Kalau teman bergaul saudara yang levelnya level bawah, senangnya ngomongin orang, gosipin orang, saya bisa kasih tahu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang jadi apa saudara. Tapi kalau teman bergaul saudara, teman WA saudara yang sering adalah teman saudara berdiskusi peristiwa, event. Seperti kemarin ada cerita anak muda, mahasiswa mengatakan Indonesia gelap. Maka gelaplah hidup kita. Gelaplah Indonesia. Prabowo sanggah beberapa kemarin habis dia ada di Jogja di Magelang ya. Bapak Ibu Saudara bilang masa Indonesia gelap gitu ya. 25 tahun akan datang Indonesia nomor 4. Amerika dan beberapa negara lain, India 3, 4 Indonesia. Kalau kita hanya ngomongin peristiwa ya berhenti di situ. Tetapi kalau saudara bergaul dengan level atas, diskusi mengenai ide, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, maka saudara akan masuk dalam satu kenaikan level yang lebih tinggi. Saya kalau berdoa pagi, saya dapat ide ketika saya berdoa. Memuji Tuhan, baca Alkitab. Banyak ide-ide yang saya dapat bukan ketika saya belajar baca buku, enggak. Ketika pagi hari. Maka pagi hari itu bagi saya waktu yang paling berharga. Bangun pagi saya pertama mengucap syukur, lalu saya berdoa. Tuntun saya sepanjang hari ini. Pertemukan saya dengan orang-orang tepat, dijauhkan saya dari orang-orang yang tidak tepat. Baik tidak buruknya seseorang saya tidak masalah. Yang penting itu kehendak Tuhan. Jadi saya hari ini bertemu dengan saudara adalah orang-orang tepat. Amin Bapak Ibu ya. Bagi saya itu kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Seorang anak kecil diberikan 2 pilihan Bapak Ibu. Bermain di halaman yang luas tapi tanpa pagar. Atau bermain di halaman yang memiliki pagar perlindungan. Kira-kira bagus yang mana Bapak Ibu? Pertama itu yang kedua. Anak-anak diberikan bermain di pagar yang luas, di tempat yang luas tidak ada pagar. Atau yang pakai pagar. Pertama atau kedua? Yang pakai pagar. Berarti orang dewasa semua ini kalau gitu. Anak-anak maunya nggak mau yang pakai pagar. Maunya bebas. Aku mau bebas. Bebas itu 2 pengertian. Saya itu mau bebas. Dari kecil saya nggak mau pakai baju. Apalagi pakai jas begini. Terikat nggak Pak Heri? Pak David? Terikat ya? Terikat tapi bebas. Betul nggak? Saya gara-gara jas ini saya bisa berdiri di depan saudara. Coba saya nggak pakai baju. Semua lari kan? Ya kan saya ingin bebas. Bebasnya saya membuat orang lain lari. Tapi ketika saya terikat, ini yang pakai baju kan terikat nih, pakai jas terikat. Tapi membuat saya bebas untuk bicara di depan publik, banyak orang. Firman Tuhan itu sepertinya mengikat. Tapi tahukah saudara ketika engkau taat firman, maka engkau bebas. Yang percaya katakan amin. Engkau tidak menjadi bulan-bulanan iblis. Tidak akan iblis bisa berbuat apa-apa. Saya sering mendapatkan SMS, WA dan telepon. Pak tolong doakan, ada gangguan roh jahat, mimpi buruk dan sebagainya. Saya mau berkata, kalau engkau membaca firman Allah dalam hatimu,
maka kuasa iblis tidak bisa mengganggu kita. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, ini perlu cepat ini. Yang kedua, penjamin produktivitas ayat 1 sampai 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya apa? Saudara mau berhasil, amin. Saudara mau berhasil, amin. Ya, bangsa Israel belajar firman, hafal firman, mereka Torah. Ya, saudara-saudara, kitab Pentatuh, kitab Kejadian Keluaran sampai Ulangan itu saudara, mereka hafal. Saya jangankan satu pasal ya, satu ayat dua ayat juga sudah mulai berkurang daya ingatnya sekarang. Cucu saya kemarin menghafal satu ayat, langsung saya upload. Karena bagi saya bukan saja dia menghafal, tetapi itu firman ada dalam mulutnya. Dan kuasa Allah akan menjamah dia. Nasihat opanya terbatas, tapi firman Allah akan luar biasa dalam hidupnya. Saya sudah menjamin masa depannya ketika firman Allah. Kalau saudara baca firman tiap hari, saya bisa jamin masa depan saudara. Karena Allah yang menjaminnya. Dalam bahasa Ibrani namanya Shema, sama-sama katakan Shema. Jadi semua Taurat itu dihafal. Sambil jalan, sambil ngobrol, ceritanya firman. Ya, mereka taat sekali. Di kampus saya dulu di Watu Malang yang saya cerita tadi itu, di kampus itu banyak taman, ada mana-mana, ada tulisan selalu firman Allah. Salah satu ini pelaksanaan saya ini agak nakal juga. Di mana kami waktu cuma terbatas untuk bersihkan kamar mandi, lalu saya makan, lalu kuliah. Waktunya mepet sekali, nggak ada waktu main. Jadi saya dikasih tugas seminggu itu membersihkan kamar mandi sekitar 6 kalau tidak salah. 6 itu jadi waktu cuma 10-15 menit. Nah saya pakai akal, ini orang kampung tapi pakai akal juga. Ambil sabun, dia kocak-kocak berbusa kan, saya siramin aja semua. Lalu saya bersihin, sudah lari saya sudah. Pengawasnya nggak memperhatikan karena hamba Tuhan kan, percaya sama Tuhan. Saudara mau mencuri mau apapun, kami lemarinya nggak ada dikunci. Uang bebas aja sana. Kalau terjadi pencurian berarti nggak layak jadi hamba Tuhan. CCTV belum ada. Tapi begitu saya keluar dari kamar mandi itu, ada tulisan di pintu keluar. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Tuhan balik lagi. Saya bersihin dengan benar, saudara. Nggak ada mata yang mengawasi. Nggak ada. Tapi ada mata dari sorga, amin. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya buru-buru, nah sekarang saya bersihin sungguh-sungguh. Bapak Ibu udah kasih Tuhan, kalau kita masih pakai CCTV baru kita ini aman ya, itu berbahaya. Harus dari sorga ya. 3 ciri kehidupan, sumber penghidupan seperti pohon yang tanam tepi aliran air, saudara-saudara. Ya kita bisa lelah, kita bisa capek, tetapi ketika kita baca Alkitab, ada kekuatan baru dalam hidup kita. Ketika kita bertemu Tuhan, ada kekuatan yang bisa kita peroleh. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3, boleh terakhir saya bacakan, yang lainnya nanti berlanjut ya. Boleh tayangkan Bapak Ibu? Dari belakang. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 boleh ditayangkan. Saya nggak masukkan di PPT. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Dari Alkitab bisa oke. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ayat 2. Kita ya baca bersama-sama. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Ayat 3. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kembali ayat 2 saja. Ayat 2. Kita baca bersama-sama. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan di tempat masing-masing. Coba angkat tangan, saudara. Karena firman Tuhan kalau nggak dipraktekkan kita nggak rasakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Saudara lihat dulu sebentar. Angkat tangan aja, angkat tangan. Rasanya berat ya. Saya dulu angkat tangan, pertama kesuruh angkat tangan WL, saya paling angkat setengah. Lalu lama-lama 1, lalu 1,5, lalu 2. Sekarang sudah angkat tangan dua-duanya. Nah angkat tangan kalau di tentara, di militer, saya udah tanya. Itu kalau berperang, kalau sudah ada kita dalam posisi kalah, kalau angkat tangan gak boleh ditembak. Menyerah artinya berserah. Gak boleh dia ditembak. Tetapi dia menjadi tawanan, menjadi milik yang berkuasa. Ketika engkau angkat tangan, engkau bukan lagi milikmu, tapi milik Kristus yang percayakan amin.
Kita berserah kepada Tuhan. Aku serahkan masalahku, aku serahkan bebanku, aku serahkan hutangku, aku serahkan masa depanku kepada Tuhan. Aku percaya Engkau menolong aku, amin. Ketika kita menyanyi, kita bukan gagah-gagahan, bukan supaya lihat orang show up, enggak. Ketika Well berkata, mari kita angkat tangan, itu kesempatan Bapak Ibu. Saya enggak disuruh pun kadang-kadang angkat tangan, karena saya sedang berserah kepada Tuhan. Selemah-lemahnya, secapeknya saya, ketika saya angkat tangan, saya membayangkan dan saya melihat ada Tuhan, tangan Tuhan terulur kepada saya. Tangan Tuhan yang begitu baik memegang saya dan berkata, Yusuf tetap kuatlah, aku menyertai engkau. Maka itu membuat saya menjadi kuat dan tab menghadapi segala persoalan. Apapun kata orang tentang saya nggak peduli lagi. Selagi dia berkata, aku bersama dengan engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya.